jamaah? Iya dong. Allah akan membakar nafsu kita. Tinggal sedekah juga boleh kok. Ya Allah ampuni saya, boleh tidak? Islam tidak menyengsarakan, Islam tidak menyedihkan. Bila mereka dicampakkan ke dalam neraka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Allah menjauhkan kita darinya. Hanya Allah yang tahu mana yang terbaik untuk saya. Berapa banyak nikmat apabila kita hitung, kita tidak akan bisa menghitungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir untuk melengkapi kesempurnaan pagi hari Anda. Insya Allah. Ustadz, Dai, Kiai, dan penceramah adalah sebutan bagi seorang muslim yang mampu mendakwahkan dan menyebarluaskan sifat Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Dakwah dan syiar Ustadz semakin keras gema dan gaungnya ketika televisi memberi ruang lapang. Hampir di seluruh stasiun televisi, program siraman rohani menjadi tayangan rutin, utamanya di pagi hari dan menjelang azan maghrib. Acara dakwah di televisi telah menjadi pilihan manusia modern untuk mendapatkan pencerahan agama. TV bisa menjadi teman sekaligus tempat menimba ilmu. Sekarang ini, dakwah yang menyebarluaskan intisari agama telah dikemas dalam aneka ragam bentuk oleh para praktisi penyiaran. Ceramah dan tausiah secara apik dan elegan dikemas dalam balutan hiburan. Ketika religi bertemu dengan entertainment, sehingga muncullah genre religientainment, panduan dari religi dan entertainment. Bahasa mudahnya, belajar agama dengan tambahan hiburan. Dalam benak pembuat program, dakwah religitainment diharapkan menjadi persoalan agama dicerna dan diresapi lebih mudah. Salah satunya adalah sinetron religi. Sudah menjadi realitas, jalan cerita sinetron religi yang mengedepankan kisah haji atau yang berlatar belakang dunia santri ternyata disukai dan diminati. Tak hanya sinetron, genre religitainment juga merambah dunia layar lebar. Buktinya jelas adalah ketika Ayat-Ayat Cinta menjadi salah satu film terlaris yang pernah dicipta sinema Indonesia. Selain kisah fiksi berbasis agama, religitainment juga memanfaatkan ustadz dan ustazah yang mampu berdakwah. Dengan pembawaan yang menghibur, penampilan para ustadz yang tak jarang diembel-embeli panggilan AA, Akang, dan Mamah ini menjadikan suasana pengajian dan majelis kajian menjadi lebih segar dan tanpa ketegangan. Tak hanya itu, kreativitas praktisi media menghadirkan sebuah ajang pencarian bakat kemampuan dakwah. Entah itu kontes ustadz cilik atau penghafal atau hafiz Al-Quran juga menjadi kenyataan. Genre religitainment di dunia pertelevisian saat ini sudah menjadi fenomena tersendiri. Banyak pilihan bagi masyarakat muslim Indonesia untuk mendekatkan diri ke ajaran agama melalui TV. Baik TV terestrial ataupun televisi yang berbasis satelit. Makin beragam acara dakwah di televisi membuktikan masyarakat sangat membutuhkan penjelasan tentang Islam sebagai pedoman dan penuntun hidup. Bagi masyarakat awam, religitainment dianggap bisa menjadi cara instan untuk mendapatkan ilmu agama. Keberhasilan program bergenre religitainment secara langsung berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi para dai atau penceramah. Ustadz dan ustazah tak ubahnya selebriti papan atas. Mereka tak kalah dengan para pelakon sinetron ataupun penyanyi dan anak band. Dalam gaya hidup berpakaian dan berbicara pun, di depan kamera infotainment nyaris tidak ada bedanya. Posisi Ustadz sebagai pendakwah tak bisa dipungkiri sangat berpengaruh di mata masyarakat. Tidak ada yang istimewa sebenarnya ketika para Ustadz menjalani profesi ganda sebagai bintang iklan sekaligus penceramah. Ya, mereka memang menjadi merek dagang. Saking besarnya pengaruh dai, bahkan dulu sampai ada partai yang menjadikan Ustadz sebagai ketua umum. Adakah yang salah dari peran ini? Tentu tidak. Sah-sah saja.
ketika para dai memanfaatkan kepopulerannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ya, dengan pendapatan yang besar, mereka akan bisa menjalankan dakwah lebih besar lagi. Misalnya, membangun masjid, pesantren, atau platform dakwah yang lain. Hanya saja, jangan sampai para dai melupakan tugas utamanya adalah mengajak jamaah atau penonton untuk lebih paham tentang ilmu agama. Kepopuleran mereka akan sangat bermanfaat andaikan penonton semakin paham masalah agama. Makin rajin beribadah, makin rajin beramal, dan terutama semakin menjauhi kesyirikan. Posisi ustadz tentu tak bisa disamakan dengan selebriti atau artis yang banyak berkecimpung di dunia kesenian dan hiburan. Ustadz, ustazah, dai, dan penceramah adalah profesi yang bertanggung jawab mensyiarkan dan mengajarkan kebenaran hakiki yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Sehingga popularitas ustadz secara etika bisa digunakan demi pemberdayaan umat. Yang kita khawatirkan, jangan sampai popularitas menjebak orang-orang yang berbekal ilmu agama itu menjadi sosok yang mengkampanyekan pembelian barang-barang yang berujung pada perilaku konsumtif. Padahal peran sebagai ustadz adalah kegiatan yang bertujuan meraih ridho ilahi. Satu lagi, jangan sampai penonton muslim justru semakin gemar menonton gosip karena ada informasi tentang ustadz, ketimbang berlomba dalam memahami ilmu agama. Aktivitas dakwah dan syiar menjadi kewajiban dari mereka yang memiliki ilmu. Hal ini berdasarkan atas intisari surah Al-Imran ayat ke-104. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kita simak janji Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya yang mukmin yang menegakkan dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Seorang juru dakwah tidak perlu risau dan menggantungkan rezeki dari dakwah yang kita sampaikan. Dakwah adalah sebuah perkara yang akan mendekatkan kita menuju pintu surga jika dilakukan dengan tawadu, tulus, dan ikhlas. Umat muslim seharusnya meneguhkan niat untuk berdakwah dan menjalaninya dengan tulus ikhlas, karena tiadalah kebaikan yang akan dibalas dengan siksaan dan kehinaan. Simaklah sabda Rasulullah SAW berikut ini. Barang siapa yang menyuruh kepada sebuah petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala-pahala orang-orang yang mengikutinya. Hal tersebut tidak mengurangi akan pahala-pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang menyuruh kepada sebuah kesesatan, maka atasnya dosa seperti dosa-dosa yang mengikutinya. Hal tersebut tidak mengurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Dakwah adalah perbuatan yang amat mulia. Dan tentu saja kedudukan pendakwah tak akan bisa disamakan dengan orang biasa. Tapi ada satu pertanyaan besar akan arti kedudukan seorang pendakwah. Apakah kedudukan itu diartikan sebagai gelimang harta benda duniawi? Atau keyakinan teguh akan kemuliaan dan kebahagiaan hakiki di hari akhir nanti? Hanya hati kitalah yang mengetahui akan niatan dan tujuan kita dalam meraih kedudukan mulia atas sebuah aktivitas dakwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Suci lagi Maha Pengasih senantiasa menjaga kesucian kita dalam menyerukan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Amin, Allahumma amin. Islam sebagai sebuah tuntunan dan pedoman kehidupan sejatinya telah sempurna seiring dengan turunnya surah Al-Maidah ayat ketiga. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu.
dan telah kusempurnakan kepadamu nikmatku. Dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Kesempurnaan Islam sebagai sebuah agama sejatinya akan senantiasa terpelihara hingga datangnya hari akhir nanti. Namun dalam kurun waktu penantian, ulama adalah salah satu tiang penegak agama. Hal ini merujuk pada sabda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari hamba-hamba. Akan tetapi Dia mencabutnya dengan diwafatkannya para ulama, sehingga jika Allah tidak menyisakan seorang alim pun, maka orang-orang mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Kemudian mereka ditanya, mereka pun berfatwa tanpa dasar ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berlandaskan sabda Rasulullah ini, kita seharusnya memahami akan arti pentingnya kedudukan ulama dalam konteks tauhid sekaligus sosial. Ulama dalam kajian tata bahasa merupakan bentuk jamak dari kata alimu atau kata ilmu. Sehingga ulama diartikan sebagai seseorang dengan pemahaman dan kedalaman keilmuan. Ulama akan selalu identik dengan pribadi yang bijaksana, santun, dan senantiasa memberikan nasihat, petuah, dan petunjuk yang mencerahkan. Ulama karismatik dengan penguasaan ilmu agama yang matang akan senantiasa menjadi rujukan atas segala permasalahan, baik dalam konteks spiritualitas maupun keduniawian. Peran ulama yang mampu bersikap dan meneladani kesempurnaan para nabi adalah sinar penerang yang selaras dengan sifat Islam sebagai rahmat semesta alam. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, ulama adalah pewaris para nabi. Islam sebagai sebuah agama, Al-Quran sebagai sebuah kitab suci, serta Nabi Muhammad SAW sebagai pribadi teladan, hanya akan menjadi cerita sejarah dan kajian teologis jika tak ada ulama yang mensyiarkan dan mengajarkannya kepada umat. Ulama tak bisa disandingkan untuk disetarakan dengan ustadz dan ustazah. Ustadz dan ustazah secara sederhana diartikan sebagai seorang dengan kemampuan untuk mendakwahkan ilmu agama. Tapi ulama lebih daripada itu. Dakwah ulama tak hanya ada di acara tablik dan mimbar. Ajaran Islam yang sesungguhnya justru disiarkan para ulama lewat tata cara kehidupan mereka. Ulama tak hanya cerdas dalam menghafal isi Al-Quran, tapi ulama adalah sosok yang mampu mencerahkan umatnya lewat lisannya, perbuatannya, dan karya-karyanya. Salah satu figur ulama besar yang pernah hidup di bumi Nusantara adalah Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Sosok yang lebih dikenal sebagai Buya Hamka ini adalah salah satu figur ulama yang memiliki reputasi besar. Buya Hamka adalah sosok ulama yang lengkap sebagai seorang cerdik cendekia. Sisi keilmuan Buya Hamka tentu didasari atas gelar akademis yang melekat padanya. Tapi sisi kedalaman agama beliau bisa ditilik dari karya tulisnya, yakni kitab Tafsir Al-Azhar. Sumbangsi Buya Hamka dalam dunia pendidikan terpampang jelas ketika sekolah dan universitas di bawah payung Yayasan Al-Azhar Indonesia berkontribusi besar dalam mencerdaskan anak-anak dan generasi muda. Sosok Buya Hamka dapatlah dikata sebagai sosok ulama yang mumpuni. Penguasaan beliau atas ilmu agama tak menjadikannya sebagai seorang yang menjauhkan diri dari kehidupan duniawi. Sosok ulama lain yang sangat mewarnai perjalanan Indonesia sebagai sebuah bangsa adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kedalaman ilmu agama Kiai Hashim tampak nyata ketika beliau mampu menjadi pelopor dalam pembangunan manusia yang seutuhnya. Lewat organisasi Nahdlatul Ulama dan pesantren Tebu Ireng, Kiai Hashim menumbuhkan semangat untuk merdeka dan mengusir para penjajah. Kiai Hashim Asy'ari adalah salah satu peletak dasar konsep jihad bagi masyarakat Muslim Indonesia. Ajaran jihad yang diserukan Kiai Hashim berpijak pada gerakan untuk mengusir penjajah Belanda dan Jepang. Jihad yang berkonsep pada ajaran Kiai Hashim adalah perang melawan kebiadaban penjajah yang menyengsarakan kehidupan bangsa Indonesia.
bukan sebuah perjuangan yang berlandaskan memerangi pemeluk agama tertentu. Buya Hamka dan Kiai Hashim Asy'ari adalah contoh nyata keteladanan dan kedudukan mulia seorang ulama. Sekarang ini mencari sosok teladan untuk dai ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Kita merindukan dai yang bukan sekedar pandai berbicara di depan publik, tetapi juga memiliki pemahaman ilmu yang dalam plus perilaku yang tidak tercela. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sering mengulang-ulang kisah teladan dakwah yang dijalankan para nabi. Bagaimanapun, kisah-kisah para nabi dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu sumber pelajaran yang sangat berharga dan mulia bagi siapa saja yang mau mengambil manfaat. Umpamanya saja, beberapa kali Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengulang-ulang kisah dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Satu surat khusus tentang kisah dakwah Nabi Nuh alaihissalam yaitu Surat Nuh. Kesabaran dalam berdakwah dan cara beliau menyampaikan kebenaran tidaklah instan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengulang-ulang kisah dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama bapaknya Azar, Raja Namrud dan kaumnya. Allah yang maha bijaksana melakukannya agar menjadi pelajaran dan peringatan bagi para hambanya dalam berdakwah. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Berdakwah sungguh memerlukan rasa bersyukur. Banyak dan sedikitnya jamaah yang hadir tidak membuat semangat menjadi luntur. Begitu pula soal honor atau apapun namanya, maka tetap harus disyukuri. Nabi Sulaiman alaihissalam misalnya, setelah diberikan tantangan kepada siapapun yang berhasil mendatangkan singgasana Ratu Bilqis terpenuhi, beliau bersyukur. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Robku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Barang siapa bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Barang siapa ingkar, sesungguhnya Robku maha kaya lagi maha mulia. Al-Quran Surah An-Naml ayat 40. Lihatlah Nabi Sulaiman tidak tertipu menjadi sombong dan angkuh dengan kekayaan dan kekuasaannya. Beliau justru sadar keberhasilannya adalah ujian dari Allah. Beliau khawatir bila tidak mensyukuri nikmat itu akan membuatnya kufur nikmat. Dalam berdakwah bukan hanya dituntut untuk menyampaikan kebenaran, tetapi juga mesti jujur. Kejujuran baik dalam hal ucapan, perbuatan dan keyakinan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitabnya dan sunnahnya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 119. Selain itu ada pula pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sesungguhnya kejujuran itu akan menuntun kepada kebaikan dan kebaikan itu akan menuntun ke dalam jannah surga. Muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kejujuran Isa bin Maryam alaihissalam diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui urusan yang gaib.
Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Rabbku dan Rabbmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Setelah engkau wafatkan angkat aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 116 dan 117. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan jalan dakwah kepada Allah merupakan jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad menyeru dengan basyirah dari Allah dan mengajak dengan ilmu dan kepada ilmu, karena ilmu adalah pondasi perbaikan agama. Lihatlah ketika penduduk Mekah berada dalam kerusakan, rusak akidah dan akhlak. Mereka memakan bangkai, mengubur anak perempuan hidup-hidup, meminum khamar atau minuman keras, melakukan perbuatan yang membinasakan dan membuat dan menyembah patung-patung. Maka dakwah Nabi dilengkapi dengan ayat-ayat yang turun mengajak kepada ilmu, mengajak membaca dan menyuruh berbuat baik. Ilmu dalam berdakwah sangatlah penting karena ilmu merupakan asas perbaikan. 5 ayat yang pertama kali turun mengajak membaca, belajar, dan mengajar. Allah berfirman, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bila kita perhatikan, dakwah para nabi semua menempatkan tauhid dalam prioritas pertama. Mereka memulai dengan hal-hal yang mendasar atau fondasi agama. Mereka tidak memulai dari atap, karena orang yang memulai dari membangun atap sebelum fondasi, maka atap itu akan menjatuhi kepada mereka. Semua para nabi mengucapkan perkataan seorang nabi. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Kalian tidak memiliki Tuhan selain Dia. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 64. Oleh karena itu, hindarilah berdakwah dengan hal-hal yang tidak penting. Orang-orang yang sibuk dengan perkara cabang sebelum perkara tauhid dan dari perkara mendasar yang lain, ibarat dokter yang ingin mengobati orang mati. Memang hasilnya tidak instan, karena akan lama dan melelahkan. Ingat, Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Dari sekian sifat dakwah Nabi, kiranya inilah yang sekarang menjadi pencarian orang, yakni sebagai teladan. Para da'i sudah semestinya bila mereka menjadi contoh terbaik untuk para jemaahnya, baik dalam tutur kata, perilaku, gaya hidup, dan tentu bentuk ibadah atau ketakwaan mereka. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Semoga tayangan kami hari ini bisa diambil hikmah dan ibrahnya. Amin, Allahumma amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.